Hai guys, ketemu lagi di Lokan TV. Kita lagi di lahan. Ini penyesalan yang terdalam guys, menyesal dan sungguh menyesal. Bibit sawitnya nih. Woi, bibit sawit abal-abal guys ya. Nengok berapa pokok ini, berapa pokok yang zong. Buah cengkeh, buahnya tidak besar. Ya, tidak ada buahnya. Nah ya guys, nah luar biasa nih guys. Jadi ini penyesalan usia 5 tahun lebih, 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih. Jadi mau diganti. Andaikan kemarin ini nanamnya bibitnya dari bibit bagus, ini udah panen raya, pasti udah panen raya guys, karena usia segini biasanya udah gede-gede. Ini justru banyak yang ditumbang nih. Makanya kalau menanam sawit untuk 35 tahun ke depan, bagusnya jenis bibit unggul, jadi tidak menyesal. Ini buah cengkeh, ada buah jantan, tidak berbuah. Nih pohon gede, pohonnya aja gede, buahnya nggak ada. Ini mau dibuang juga nih. Ini juga, aduh, sedih. Jadi jangan sampai kayak kebun ini guys, nanam berapa hektar, bagian depan ini rata-rata zong ya, rata-rata zong, buah tidak ada, banyak buah jantan. Jadi kalau dari balai benih, jantan betina buah cengkeh itu nggak ada. Ada jantan tapi nggak banyak kayak gini. Ini rata-rata banyak jantan, tidak bisa menghasilkan buah. Buahnya ada pun buah cengkeh ya. Ini udah berapa kali tumbang nih. Ini ada sekitar berapa batang nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hampir 50-an. Yang ini bagian sini aja, belum bagian belakang sana. Ini sekitar 50 batang. Nah, segede-gede buahnya nggak ada. Jadi itulah guys, kenapa recommended bibit balai dan resmi, karena jantan betina dan buah cengkehnya itu nggak ada. Kalau kayak gini, kalau udah tertanam, penyesalannya bagaimana guys ya. Mending Bapak Ibu mengeluarkan anggaran gede untuk biaya bibit, atau minimal beli kecambah. Beli kecambahnya aja, benihkan, habis itu tanam, dan bisa menghasilkan bibit yang bagus, hasil panen rayanya banyak, panen buahnya, treknya enggak nyampe kelamaan atau tidak ada buah. Ini bagaimana panen buahnya aja sama sekali nggak ada ya kan. Ada buahnya satu, ini bahkan nggak ada buahnya sama sekali. Ini buahnya nggak ada sama sekali ya. Buah cengkeh bahkan ada, nggak ada buahnya sama sekali. Ini juga nggak ada buahnya ya. Tuh, bagaimana bisa petani bisa makmur kalau hasil panennya begini. Jadi jadilah petani cerdas, pilihlah bibit yang berkualitas dari balai benih asli. Kalau abal-abal atau cabutan, maaf omong, ilmu kita belum nyampe di sana. Karena bukan, ibaratnya kayak saya bukan sekolah di pertanian. Jadi saya nggak paham tentang mana jantan betinanya. Apakah ini kita tidak tahu. Apakah betul orang penjual bibit yang tidak resmi itu, apakah pokok pohonnya itu betul-betul yang bibit berkualitas, memang unggul. Kalau cabutan, jantan betinanya kita kurang paham. Yang mana jantan, mana betina, yang mana bibit cengkeh. Kita nggak punya data, kita tidak berbasis data. Kalau dari balai resmi, kita berbasis data, sudah diuji lab, indukannya bagus ya, ada kode indukannya. Indukan ini kawin silang dengan indukan ini menghasilkan ibaratnya jenis varietas yang bagus. Kalau kayak gimana ini ya. Maka dari itu, kalau ada yang ngotot bilang bibit yang cabutan atau bibit asal-asalan, sawit hanya bisa pakai pemupukan. Sawit bisa berbuah lebat asal pupuknya bagus. Mustahil. Jadi mulailah
dari benih yang udah unggul ya, dengan dipupuk secara bagus, itu hasilnya bagus, luar biasa. Kalau bibitnya asal-asalan, kita nggak tahu dia dari jenis mana, apakah jantan betina atau apa, dipupuk kayak gimana pun saya juga udah merasakan ya. 25 tahun menyesal. Buahnya cuma 1-2. Kalau ini lebih drastis lagi nih. Buahnya 1-2. Treknya nyampe 6 bulan. Makanya saya mulai dari sekarang nggak mau nanam bibit yang bukan resmi dari balai benih. Karena menyesalnya saya 25 tahun. Ini menyesalnya usia 6 tahun 7 tahun ini. Bahkan ini udah agak lama kalau yang tinggi. Mudah segede ini, tahunnya berapa sia-sia, hasil panennya nggak maksimal, bahkan banyak jantannya ya. Kalau banyak jantannya, banyak buah cengkeh, gimana mau panen raya? Makanya saya 25 tahun itu justru buahnya masih ada, pupuknya udah ekstra, buahnya ya masih ada 1 ya, berbuah kayak gini 1 gitu buahnya. Habis itu 6 bulan ngetrek, makanya saya ganti ke bibit yang resmi dari balai benih. Begitu guys. Jadi jangan menyesal seperti saya kemarin ya. Yang bibit saya itu justru jantan betinanya dikit, cuman buahnya nggak lebat. Ekstra pupuk kayak gimana pun, mau berapa ton pupuk dilemparkan kepada kebun, kalau bibitnya tidak bagus, tetap hasilnya tidak maksimal. Kalau benihnya bagus ya, kalau benihnya bagus pasti hasilnya maksimal. Ini gimana nih? Nih buahnya kecil-kecil, buah apa, landak mana? Nah, jantannya banyak ya. Ini yang begini, yang ini ya. Yang lain itu justru nggak ada buah sama sekali. Begitu, mulai dari sekarang jadilah petani yang cerdas, jangan sampai sia-sia seperti ini. Ini sia-sia guys ya. Menyesalnya lama ya, aturannya sudah bisa panen raya, akhirnya nggak panen raya. Tuh rata tuh, daerah sana juga tuh seperti itu tuh dijadikannya ya. Ini rugi, mending kalau kayak gini udahlah ganti ditebang, diracun ya, ganti bibit yang berkualitas yang dari balai resmi ya. Saya nyarankan mending beli kecambahnya aja, murah. Habis itu bibitkan di rumah ya, di halaman, usia 8 bulan nanti nanam. Kita resmi, bibitnya bagus ya, kita tahu asal usul bibitnya. Kedua, dananya nggak terlalu tinggi. Kalau siap tanam itu yang dari yang resmi harganya lumayan, 50 sampai 60 kalau di Bengkulu ya. Jangan seperti ini, rugi total, rugi. Ini harga bibitnya zaman dulu mungkin sekitar 25 atau 30-an, tapi nggak resmi. Duitnya anggaran berapa, pupuknya udah berapa, upah nanamnya berapa, nebang lahannya berapa, tumbuh 6 tahun, usia 7 tahun, 8 tahun justru ditumbang ya, justru ditumbang, jadi sia-sia. Jadi jangan seperti ini guys ya. Jadilah petani cerdas, keluarkan anggaran banyak koceknya untuk beli bibit unggul tapi yang berkualitas. Salam cerdas para petani pintar ya. Mulai rubah pola pemikiran, carilah bibit unggul, tanam biar hasilnya maksimal, daripada menyesal di kemudian hari sampai 25 tahun menyesal, atau yang ini 8 tahun 10 tahunan menyesal ya. Baik guys, apabila mau order kecambahnya, kita siap, kita ready dari balai benih asli, bukan tipu-tipu ya, kita amanah 100%. Salam jadi petani cerdas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita. Ingat, kalau bibitnya tidak resmi, dipupuk kayak gimana pun, kita nggak tahu asal usulnya, ibaratnya mupuk sia-sia.
Mending bibitnya resmi dari balai benih asli dipupuk supaya hasilnya maksimal. Ya guys, salam hormat dari saya. Assalamualaikum.